Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang lebih penting lagi, anak-anak sekalian tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Namun, referensi atau sumber belajar yang kita gunakan adalah kitab Hadis Lisofis Sabi lil Ma'ahid Muhammadiyah, yaitu kitab hadis yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Anak-anak sekalian sudah punya bukunya, sehingga anak-anak bisa memanfaatkan buku yang ada. Karena bukunya adalah berbahasa Arab, maka pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajarinya secara pelan-pelan. Nanti akan kita jelaskan, kita bacakan terlebih dahulu, kemudian kita terjemahkan kata per kata, dan selanjutnya nanti akan kita jelaskan isi daripada apa yang kita baca ini. Baik, untuk mengawali pembelajaran, mari kita awali dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya untuk mengharokati ataupun mencatat hal-hal yang penting agar penjelasan ini bisa membantu anak-anak sekalian dalam memahami apa yang akan kita jelaskan ini. Baik, pembahasan pertama ini adalah tentang ta'riful hadis wa makanatuhu fil Islam. Ta'riful hadisi wa makanatuhu fil Islam, yaitu menjelaskan tentang pengertian hadis dan kedudukannya di dalam Islam. Ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah makna hadis, yaitu pengertian hadis. Yang kedua, anwa'ul hadis, macam-macam hadis. Dan yang ketiga, makanatul hadisi, kedudukan hadis. Dan yang terakhir, wajibuna nahwal hadis, yaitu apa kewajiban kita terhadap hadis. Untuk anwa'ul hadis ini ada 4 pembahasan yang akan dijelaskan dalam buku ini. Pertama adalah al-hadisul qauli, hadis qauli atau hadis perkataan. Kemudian ada al-hadisul fi'li, hadis fi'li. Kemudian al-hadisut takriri, hadis takriri. Yang keempat, al-hadisul wasfi, hadis wasfi. Kemudian di bab ini juga akan dijelaskan kedudukan hadis. Nah, kedudukan hadis ada 3 yang menjadi tema pembahasannya. Pertama, innahu wahyun, bahwa hadis itu adalah wahyu. Yang kedua, al-masdarus tsani fil Islam, bahwa hadis itu adalah sumber kedua dalam agama Islam. Dan yang ketiga, wabayanul Quran, bahwa kedudukan hadis itu adalah sebagai penjelas Al-Quran. Baiklah, selanjutnya akan kita jelaskan tujuan daripada pembelajaran kita ini. Al-ahdafut ta'limiyah, yaitu tujuan pembelajaran. Yatawaqqa'u ayyaqdira talibu ala bayani ma'nal hadisi wa makanatuhu fil islami wa yarghabu fi ta'allumihi wa amalihi. Tujuan daripada pembelajaran ini adalah siswa mampu untuk menjelaskan,
makna hadis wa makanatuhu fil Islam, dan kedudukannya hadis dalam Islam. Dan yang terakhir, diharapkan siswa termotivasi untuk mau mempelajari hadis dan mengamalkan isi hadis. Al-mu'asyiratul mustahdifatu. Indikator pencapaiannya ada 4. Ayyaqdiru ala bayani makna hadisi lughatan wastilahan. Siswa mampu untuk menjelaskan makna hadis, ya, pengertian hadis, lughatan secara bahasa, wastilahan dan secara istilah. Indikator yang kedua, ayatamakkana min bayani anwa'il hadisi wa amsilatih, yaitu mampu menjelaskan macam-macam hadis dan juga contoh-contohnya. Indikator yang ketiga, ayyaqdiru ala bayani makanatil hadisi fil Islam. Siswa, anak-anak sekalian diharapkan mampu menjelaskan kedudukan hadis dalam Islam. Dan yang terakhir, indikatornya Anda termotivasi untuk mempelajari hadis dan juga mengamalkannya. Oke, berikutnya kita masuk pada pembahasan materinya. Sekarang kita bahas terlebih dahulu tentang ta'riful hadis. Pengertian hadis. Apa yang dimaksud dengan hadis itu? Al-hadisu lughatan, hadis secara bahasa artinya adalah al-jadidu wal khobaru. Hadis secara bahasa artinya adalah al-jadid. Jadid itu artinya baru. Wal khobaru dan khobar, yaitu berita. Wastilahan, sedangkan hadis menurut istilah adalah ma udifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au wasfin. Yang artinya hadis secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataannya, perbuatannya, ketetapannya, ataupun sifat-sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan pengertian ini, yang dimaksud dengan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi kita. Apakah itu perkataannya, apakah itu perbuatannya, apakah itu takrirnya, penetapan dari Nabi, ataukah sifatnya Nabi. Nah, dari pengertian inilah maka akan kita jelaskan bahwa hadis itu ada 4 macam. Ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri, dan ada hadis wasfi. Nah, sekarang kita akan jelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan al-hadisul qauli. Al-hadisul qauli, yang dimaksud dengan hadis qauli adalah huwa maja'a min qaulin nabi alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud dengan hadis qauli adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi bersumber dari perkataannya Nabi. Ya, jadi hadis qauli itu adalah hadis yang bersumber dari perkataannya Nabi, qaulun Nabi. Jadi ucapannya Nabi, ya, sabdanya Nabi. Misal, contohnya
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata. Apa perkataannya Nabi? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu bergantung niatnya. Nah, jadi hadis innamal a'malu binniyat ini adalah contoh hadis qauli, yaitu hadis yang bersumber dari ucapannya Nabi. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1. Juga ada dalam hadis riwayat Muslim nomor 5036. Ada contoh berikutnya, contoh kedua. Waqala aidon, Nabi juga berkata, ya, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nah, jadi ini adalah contoh hadis qauli, yaitu hadis yang bersumber dari perkataannya Nabi. Oke, masih banyak lagi contoh-contoh hadis qauli bisa Ananda baca, misalnya ini at-tuhuru syatrul iman. Ya, kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang hadis qauli dan contohnya. Sekarang kita lanjutkan pengertian al-hadisul fi'li. Nah, ini yang kedua ya. Jenis hadis yang kedua ada namanya al-hadisul fi'li atau hadis fi'li. Apa yang dimaksud dengan hadis fi'li ini? Mari kita bacakan pengertiannya. Huwa maja'a min fi'lin nabi alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud dengan hadis fi'li adalah hadis yang bersumber dari fi'lun nabi, perbuatannya Nabi alaihi salatu wassalam. Oke, jadi jenis hadis yang kedua ini adalah hadis fi'li. Disebut hadis fi'li karena hadis ini adalah sumbernya dari perbuatannya Nabi. Apa contohnya? Contohnya adalah ini. Qala Nu'man bin Bashir. Berkatalah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Nu'man bin Bashir ini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana idza kumna lis-sholati fa idza stawaina kabbara. Yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi, meluruskan, sufufana, saf-saf kami, idza kumna lis-sholati, jika kami akan melaksanakan sholat. Fa idza stawaina, jika saf kami sudah lurus, sudah rapat, kabbaro, maka beliau Nabi baru melaksanakan takbir. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah contoh hadis fi'li, yaitu hadis yang bersumber dari perbuatannya Nabi. Jadi berdasarkan hadis ini, ya, Nu'man ini menceritakan bahwa Nabi apabila menjadi imam sholat, maka sebelum melaksanakan takbir, maka Nabi terlebih dahulu mengontrol, mengecek barisan jamaahnya. Kalau sudah lurus dan rapat, Nabi baru bertakbir. Nah, inilah perbuatannya Nabi.
Jadi Nabi melaksanakan seperti itu tadi, dilihat oleh sahabat, lalu sahabat bercerita. Dahulu Nabi kalau mau sholat merapatkan shafnya terlebih dahulu. Jika sudah lurus dan rapat, barulah Nabi bertakbir. Nah, ini namanya perbuatannya Nabi. Maka hadis yang seperti ini termasuk jenis hadis fi'li, yaitu hadis yang bersumber dari perbuatannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya ini ada contoh yang lain ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza takallama bikalimatin, apabila Nabi berbicara suatu pembicaraan yang penting, a'adaha salasan, maka Nabi mengulang pembicaraan itu sampai 3 kali. Nah, sampai 3 kali. Nah, ini contoh perbuatannya Nabi. Bahwa Nabi ketika berbicara ya, kepada seseorang, maka beliau ulang pembicaraan itu sampai 3 kali. Ya, biar apa yang disampaikan itu benar-benar bisa difahami oleh pendengarnya. Contoh ketiga adalah hadis yang disampaikan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kana Rasulullah idza awa ila firashihi nama ala shikkihil aiman. Nabi jika hendak berbaring, hendak tidur, nama ala shikkihil aiman, maka Nabi memulai posisi tidurnya itu dengan berbaring ke sebelah kanan. Nah, rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan contoh-contoh tadi bisa kita jelaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan hadis fi'li itu adalah hadis yang bersumber dari perbuatannya Nabi. Nah, yang diceritakan oleh sahabat. Nah, sekarang kita coba menjelaskan hadis takriri. Ini jenis hadis yang ketiga. Jadi ada hadis qauli, ada hadis fi'li. Yang ketiga adalah hadis takriri. Apa dimaksud dengan hadis takriri ini? Huwa ma'aqarrohun nabiyyu alaihi salatu wassalam min af'alis sahabah au aqwalihim. Jadi yang dimaksud dengan hadis takriri ini adalah hadis ya yang bersumber dari ketetapannya Nabi, apa yang ditetapkannya Nabi. Ya, apakah itu adalah perbuatan para sahabat ataukah perkataannya para sahabat. Jadi penjelasan lebih luasnya lagi biar anak-anak bisa paham apa yang dimaksud dengan hadis takriri ini. Jadi hadis takriri ini adalah hadis di mana para sahabat itu melakukan suatu perbuatan ataukah mengucapkan suatu perkataan dan di situ ada Nabi. Nah, Nabi tidak menyalahkannya, tidak melarangnya. Artinya Nabi takrir, menetapkan gitu ya. Nah, jadi itu bukan perkataannya Nabi, bukan perbuatannya Nabi, tapi perkataan ataupun perbuatannya sahabat yang dilihat oleh Nabi dan Nabi membiarkannya. Nah, ya, Nabi membiarkannya. Ketika Nabi melihat suatu perbuatan
atau mendengar suatu perkataan dari sahabatnya dan Nabi tidak menegurnya, tidak melarangnya, maka itu bisa menjadi sumber bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat tadi atau apa yang diucapkan oleh sahabat tadi itu bisa menjadi sumber, ya, menjadi sumber hukum. Baik, mari kita lihat contohnya biar anak-anak sekalian bisa memahami dengan lebih baik lagi. Misal, yaqulu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Ahdat kholati Ummu Hufaid ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bibiku telah memberikan hadiah. Jadi Ummu Hufaid memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadiahnya? Ini samnan wa akiton wa dobban. Nabi diberikan hadiah berupa hidangan makanan yang terdiri dari samnan, minyak samin, wa akiton dan keju, wa dobban dan daging biawak. Nah, fa'akala minas samni wal akiti. Ketika 3 jenis makanan tadi dihidangkan di hadapan Nabi, Nabi hanya memakan yang 2 saja, samin dan akid. Watarokat dobba, dan Nabi tidak memakan daging biawak. Takol zuron, karena Nabi tidak terbiasa. Wa ukila ala ma'idati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan daging apa ini tadi, daging biawak tadi, ya, dihidangkan dan dimakan, ya, oleh sahabat. Walau kana haraman, sekiranya daging tadi itu adalah haram, ma'ukila ala ma'idati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentu, ya, daging biawak tadi tidak akan dihidangkan dan juga tidak akan dimakan oleh sahabat Nabi yang lainnya. Nah, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini menjelaskan begini. Nabi diberikan hidangan, dalam hidangan itu ada samin, ada keju, dan ada daging biawak. 3 jenis itu tadi hanya dimakan 2 saja oleh Nabi. Yang tidak dimakan adalah daging biawak. Tetapi sahabat yang lain yang biasa makan daging ini dia makan. Nah, ketika dia makan itu, Nabi tidak melarangnya. Itu artinya Nabi membolehkannya. Nah, pembolehan Nabi atas perbuatannya sahabat inilah yang disebut dengan hadis takriri, yaitu hadis yang, ya, bersumber dari perbuatan atau perkataannya sahabat yang dilihat oleh Nabi dan Nabi membiarkannya, dalam artian tidak melarangnya. Maka itu artinya apa yang dilakukan oleh sahabat tadi adalah boleh. Nah, dalam konteks hadis ini, maka daging biawak itu halal atau haram? Halal. Kenapa? Andaikan haram, tentu sahabat yang makan daging tadi akan ditegur dan dilarang oleh Nabi. Oke, ini adalah hadis takriri, ya, contoh hadis takriri. Nah, jadi hadis itu tadi nih diberikan penjelasan di bawahnya ini. Takrirun Nabi alaihi salatu wassalam, membolehkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini memberikan pengertian bahwa dalilu ala ibahati dhabbi,
dalil dibolehkannya daging biawak. Walau kana haraman, sekiranya itu adalah haram, lam yasmah liman haulahu biaklihi. Tentu Nabi tidak akan membiarkan orang yang ada di sekelilingnya untuk memakan daging tersebut. Oke, mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahami. Sekarang kita lanjutkan ke hadis yang keempat, yaitu al-hadisul wasfi. Ini jenis hadis yang keempat, yaitu hadis wasfi atau sifat. Apa yang dimaksud dengan hadis wasfi ini? Huwa maja'a min sifatin Nabi alaihi salatu wassalam. Yaitu hadis yang bersumber dari sifat-sifatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi sifat-sifat Rasul ya disampaikan atau disebutkan oleh para sahabat. Nah, jadi sifat itu tadi ya kemudian dikelompokkan dalam kelompok hadis wasfi. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bit-tawili wala bil-qasiri. Hasanal jismi asmaral launi wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabdin idza masya yatawakka'u." Rawahul Bukhari. Hadis ini menjelaskan tentang sifat Nabi. Ya, bahwa Nabi itu rambutnya tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek. Badannya tegap, bagus, ya. Asmarul launi, kulitnya berwarna kekuningan gitu ya. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabatin. Rambutnya tidak terlalu keriting, tidak juga terlalu lurus. Ya, idza masya yatawakkau, kalau berjalan pun tegap. Nah, ini adalah sifat-sifatnya Nabi. Nah, jika ada hadis yang terkait dengan sifat-sifat Nabi, maka itu masuk dalam kelompok hadis wasfi.